wake up sekalian. Ini mohon maaf, ini pakaian saya berbagai macam pernak-pernik ada di tubuh saya. Karena ruangan di sini cukup dingin, jadi saya harus pakai topi, pakai selimut tipis ya. Ya, senang sekali bisa berpartisipasi di dalam program ini di Wake Up. Ya, kami di sini sedang melakukan wasa di mana para monastik berdiam diri di wihara dan tidak keluar. Kalau kita keluar pun hanya hal-hal yang penting. Jadi ini seperti lockdown istilahnya, tapi ini lockdown yang diprogramkan ya. Jadi senang sekali bisa bergabung di dalam program ini karena biasanya di 3 bulan ini saya berusaha untuk tidak keluar. Nah, kalau saya ke Zoom ini saya keluar dari Hara dan bertemu dengan Anda semua di sini. Ini sesi saya yang kedua selama 3 bulan ini di program internet. Jadi saya senang. Saya menerima undangan ini karena saya lihat ini penting, karena saya lihat ini untuk wake up. Makanya saya terima dan ingin saya support ya. Ya karena berlatih di usia muda ini sangat membantu sekali karena kita masih memiliki tubuh yang cukup fleksibel, cukup sehat, cukup tenaga untuk belajar dan berlatih, sehingga ini sangat bisa membantu nanti ketika kita melanjutkan latihan kita di masa depan. Ya. Di sini juga banyak teman-teman yang berlatih bersama saya sejak dulu, ya seperti Sister Rohana, ada Sister Liana, saya pikir juga di sini. Nah, kita sudah berlatih cukup lama bersama di jalan spiritual, di dalam bermeditasi dan berlatih. Ya. Pada kesempatan ini saya diminta untuk berbagi dengan topik mindfulness as a lifestyle. Saya tahu di sesi sebelumnya saya rasa Brother Sabta sudah menyampaikan cukup luas tentang mindfulness. Akan tetapi nanti saya akan kupas sedikit juga karena di topik ini masih ada kata mindfulness. Sehingga untuk mengingatkan saja kenapa kita membutuhkan mindfulness dan bagaimana kita melihatnya di cara duduk, cara berjalan, cara kita makan, dan membangun sangga. Marilah kita dengarkan 3 bunyi genta terlebih dahulu. Saya akan bunyikan bunyi genta. Kita kembali ke napas. Dan ketika kita bernapas, kita tidak perlu terlalu pusing dengan cara napas yang seperti apa. Jadi tidak usah pusing. Jadi kita cuma napas dan kita cuma cukup tahu ini adalah napas masuk yang alami, ini adalah napas keluar yang alami. Walaupun napas kita tidak alami, kita juga tidak apa-apa. Yang penting kita tahu ini nafas masuk tidak alami dan ini nafas keluar tidak alami dan tidak apa-apa juga. Dan itu juga kita sebut juga kita tahu apa yang sedang terjadi saat ini. Jadi saya ingin Anda semua rileks dan perlahan-lahan kembali ke napas. Dan ketika saya undang bel, silakan dengarkan suara bel ini dan
benar-benar menyatu dengan napas kita dan menikmati dari awal hingga akhir nafas masuk. Dan nikmati juga nafas keluar dari awal hingga akhir. Dengan latihan sesingkat ini kita tahu bahwasanya nafas kita bukan hanya saja ada ketika kita mengundang bel, tetapi nafas kita sudah ada dari tadi. Ya, mungkin dari tadi pagi, mungkin dari kemarin, tetapi seringkali kita tidak tahu kalau kita sedang bernafas. Nah, inilah yang kita pertanyakan, kenapa seperti itu ya? Dan Buddha, guru kita, mengajarkan kita sesuatu yang sangat menarik sekali. Di ilmu pengetahuan kita diajarkan kita memiliki 5 indera, ya, 5 panca indera. Ya. Tetapi kalau ketika kita belajar ajaran Buddha, kita melihat ada 6. Jadi ada 6. Jadi ada mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, atau sering kita juga sebut kulit. Dan ada satu lagi yang kita sebut dengan batin. Ini katanya belum saya ketemu yang pas, ya. Jadi batin ini masih oke lah dalam konteks ini. Kalau secara umum diterjemahkan dengan kata pikiran, tapi saya merasa kurang cocok pikiran, karena kalau pikiran itu kan berpikir ya. Berpikir sudah respon, bukan indera lagi. Jadi kalau kita contohnya merasa gatal sudah respon. Jadi gatal itu bukan kulit. Seperti itu. Jadi ada 6, dan yang satu lagi itu adalah batin, ataupun kita bisa bilang mind, dalam bahasa Inggris itu ada mind. Jadi mind itu ada conscious mind, ada unconscious mind. Jadi di dalam bahasa Indonesia kita bilang ada pikiran sadar, ada pikiran tidak sadar. Dan memang sistem kerja batin manusia memang harus dipadukan antara yang tidak sadar dan sadar. Karena ini untuk menghemat energi. Contohnya kalau kita mau naik sepeda, setiap kali mau naik sepeda harus belajar naik sepeda, wah itu bisa memakan waktu yang cukup lama dan energi yang cukup lama. Maka dari itu, di dalam batin kita ini, begitu kita tahu mengendarai sepeda,
kemampuan ini harus disimpan di bawah sadar sehingga ketika dibutuhkan akan dipakai langsung. Dan ketika kita naik sepeda kembali, kita langsung bisa naik sepeda. Jadi nggak usah belajar lagi. Tetapi hal-hal otomatis seperti ini kadang-kadang dikelabui oleh persepsi yang salah. Nah, ini yang menjadi bahaya dan menjadi banyak penderitaan yang dimunculkan karena ini sangat otomatis ya. Jadi sehingga kita kadang-kadang tanpa disadari pikiran bawah sadar kita sudah merespon terhadap sesuatu sebelum kita ketahui. Sehingga ini mempengaruhi tindakan kita, cara berucap kita, cara berpikir kita. Ketika kita baru mendengar berita, belum tahu kepastiannya seperti apa, sudah ada respon khawatir. Ya. Ketika kita bertemu dengan seseorang yang mengingatkan kita terhadap seseorang yang pernah yang tidak kita sukai, baru kita lihat kita sudah mulai bereaksi ya. Jadi karena semua indera kita itu juga kadang-kadang bekerja sama dengan indera batin. Jadi mereka saling bekerja sama. Dan kadang-kadang ini sangat tidak dipantau oleh kesadaran kita, sehingga kita bisa ngomong sesuatu yang kita akan menyesal nantinya, berbuat sesuatu yang kita akan menyesal nantinya, dan memiliki perasaan yang tidak enak yang kita tidak mau mengalaminya. Maka dari itu, kita perlu mencari cara bagaimana saya bisa berada di sini dan sekarang untuk semua indera saya, sehingga saya tahu apa yang sedang saya lakukan, apa yang saya pikirkan dan saya ucapkan. Ya. Dan batin kita, seperti saya katakan tadi, sering bergerak secara otomatis tanpa kita sadari. Ya, contohnya bernapas, contohnya lagi berjalan, contohnya lagi berpikir. Kita bahkan nggak tahu kalau kita sedang berpikir. Dan lain sebagainya. Sehingga tubuh kita berada di sini, dan seringkali pikiran kita atau batin kita ada di tempat lain. Ya. Dan kadang-kadang kita sering katakan ini seperti mayat hidup sedang berjalan. Karena tubuh kita berjalan, tetapi pikiran kita, batin kita ada di tempat lain. Hal ini menimbulkan banyak sekali penderitaan. Inilah hal-hal yang sering mengakibatkan kita berpikir dengan cara yang kurang tepat, berbicara dengan cara yang kurang tepat, dan bertindak dengan tindakan yang kurang tepat. Ya. Untuk itu kita membutuhkan cara untuk menyatukan antara tubuh dan pikiran kita, disatukan. Ya. Dengan membawa perhatian kita ke napas, tubuh kita dan batin kita menyatu. Tubuh dan pikiran kita menyatu. Nama dan rupa kita menyatu menjadi satu. Dan di saat itulah kita benar-benar hidup. Ini yang ditunjukkan dari guru kita Buddha melalui jalan mulia beruas 8 yang disebut dengan Samasati. Dan beliau dengan welas asih telah mengajarkan sutra ini, sutra Samasati atau sutra Sati atau sutra mindfulness, melalui sutra bernapas dan melalui sutra empat pondasi atau 4 dasar landasan dari sadar penuh. Ya. Dan mindfulness ini ketika kita munculkan, ini membawa energi. Ini adalah suatu energi yang muncul di mana dapat membuat kita mengenali apa yang sedang terjadi,
Seperti yang dikatakan Rohana tadi, kita akan mengetahui apa yang sedang terjadi dan juga bisa mengembrace, memeluk atau merangkul kejadian yang sedang terjadi sehingga kita bisa proses. Kenapa kita butuh merangkul satu kejadian? Karena sistem otomatis kita sudah diprogram sedemikian rupa sehingga kita tidak suka perasaan yang tidak nyaman. Ya. Begitu ada keadaan yang tidak nyaman muncul, indera ini akan memaksa pikiran untuk bekerja dan mencari jalan keluar langsung secara otomatis. Dan kita tidak ingin lagi ini terjadi. Kita ingin, saya memiliki perasaan yang tidak enak, saya tahu, saya rangkul, dan saya biarkan mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, sehingga saya mengerti ini apa. Ya. Karena dengan pengertian, dengan cinta kasih, kita bisa melakukan transformasi dan memperbaiki hal-hal yang mengakibatkan kita menderita. Ya, jadi tanpa mindfulness kita hanya mengandalkan indera batin kita berfungsi berdasarkan energi kebiasaan, ya, atau neural pathway. Contohnya menggosok gigi. Menggosok gigi kita langsung taruh odol, langsung kita sikat, sudah nggak tahu lagi ini sikatnya apa, gigi atau apa, sudah nggak tahu karena pikirannya sudah di tempat lain. Karena kita yakin kita sudah tahu cara menggosok gigi, sehingga kita tidak perlu ada di sana. Dan masih banyak lagi kegiatan-kegiatan sehari-hari kita di mana kita percayakan kepada sistem otomatis kita dan kita tidak perlu ada di sana. Kita bisa sambil nyetir dan telepon contohnya. Jadi nyetirnya ini dikasih sepenuhnya ke pikiran bawah sadar. Dan sekarang saya lagi ada urusan, kesadaran saya letakkan di telepon. Contohnya seperti itu. Jadi ini sangat bahaya karena kalau kita serahkan ke pikiran bawah sadar, ini kita akan mengandalkan instinktif mind. Jadi pikiran yang sangat instingtif, yang dimana fungsinya adalah menyerang, makanya kita bisa marah kadang-kadang seringnya, atau takut, atau kita lari dari kenyataan, ya, atau kita menjadi cuek, nggak mau tahu. Ya. Nah ini adalah reaksi otomatis yang difungsikan di dalam batin kita. Ini yang kita sebut dengan survival mind, atau yang kita sebut dengan di neuroscience ada beberapa cara mereka menyebutkannya. Ada yang bilang reptilian brain. Nah, ini sudah terminologi yang sangat kuno. Kemudian ada limbic system, di mana tempat untuk meregulasi emosi, memori, dan reaksi. Seperti itu. Nanti bisa dilihat. Nanti saya akan kasih teksnya dan link-link videonya bisa ditonton sendiri, supaya tidak menghabiskan waktu. Dan cara sistem otomatis ini bekerja seringnya adalah mengambil database yang salah. Jadi database itu persepsi-persepsi yang salah dipakai untuk mengoperasikan respon kita. Ini yang paling berbahaya di dalam diri kita. Contohnya, persepsi kita yang salah terhadap kita dan orang tua kita. Kita selalu merasa kita bukan orang tua kita. Orang tua kita bukan saya. Saya tidak ingin seperti orang tua saya karena orang tua saya begini. Ya. Atau ada yang berpikir saya harus seperti orang tua saya karena orang tua saya memiliki kemampuan seperti ini. Kalimat itu aja sudah salah karena kalau ditinjau dari segi sains, kita bisa lihat di tubuh saya, kromosom saya terbuat dari kromosom ayah saya dan ibu saya. Nah, jadi artinya kemampuan ayah saya dan ibu saya, trait-nya sudah ada di saya. Potensialnya sudah ada di saya. Sehingga dengan mengetahui seperti ini, kita tahu ketika kita bermasalah dengan orang tua kita, artinya kita juga berurusan dengan
diri sendiri. Ketika orang tua kita bermasalah dengan kita, artinya orang tua kita juga bermasalah dengan diri mereka. Ketika saya marah dengan orang tua saya tahu saya marah terhadap diri saya sendiri. Dan dengan memiliki persepsi yang dikoreksi seperti itu, kita sudah bisa berekonsiliasi karena kita melihat tidak ada pemisahan. Sama halnya dengan pertemanan, tempat kerja, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita lihat di departemen itu bukan departemen saya. Departemen itu yang mengakibatkan saya menderita, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita hilangkan satu departemen, kita tidak bisa berfungsi. Kalau bagian marketing dihilangin, bagian accounting nggak ada kerja, karena nggak ada transaksi, contohnya. Jadi, semua saling berkaitan. Ya. Tapi kalau kita tidak menggunakan database yang benar, kita akan melihat semuanya adalah pemisahan. Dengan mindfulness kita dapat menjadi sadar apa yang sedang terjadi di tubuh dan batin kita sehingga memiliki kesempatan untuk mengadjust, memperbaiki, mentransformasi persepsi-persepsi yang salah. Dengan merilekskan tubuh kita, merilekskan batin kita, kita juga merilekskan batin kita yang instinktif tadi. Ya. Kita bisa menghentikan reaksi dari batin kita yang secara otomatis. Dari kemarahan, dari kekhawatiran, dan dari ketidakmautawan. Ya. Ini kita bisa hentikan. Sehingga welas asih, pengertian itu bisa muncul di dalam hati kita. Untuk itu sangatlah penting untuk memupuk kemampuan kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi. Ini yang kita sebut dengan mindfulness. Dan kita bisa memupuk kemampuan ini di setiap saat, di setiap momen. Karena kita bisa memiliki kebebasan untuk memunculkan energi ini kapan saja dan di mana saja. Selagi kita bisa meletakkan pikiran kita di saat ini dan sekarang. Yang paling gampang adalah napas tentunya ya. Tetapi cara yang lain, contohnya di kegiatan sehari-hari, kita kan bergerak terus ya. Kita bisa menumbuhkan energi mindfulness ini melalui napas, bisa melalui perasaan kulit, bisa gerakan, dan bisa melalui pikiran sebenarnya. Jadi ada banyak cara. Ya. Hari ini saya diminta untuk berbicara tentang bagaimana cara memupuk energi mindfulness atau energi sadar penuh ini melalui cara duduk. Ya. How to sit. Bagaimana caranya duduk. Nah, saya mencoba menghindari kata meditasi duduk. Tadi disampaikan Octavia juga kecenderungan kita berpikir mindfulness itu meditasi. Nanti kalau kita bilang meditasi, kita cenderung mikirnya meditasi duduk ya. Tetapi meditasi ini bisa berbagai macam ya. Jadi cara duduk ya artinya ketika kita tahu kita sedang duduk, itu artinya kita sadar penuh. Kita meditasi. Artinya kita bisa duduk di mana saja. Di kursi, di sofa, di ruang tunggu dokter, di pesawat, di bus, di kereta, dan lain sebagainya. Ketika kita duduk, kita tahu sedang duduk. Ketika kita duduk, kita merasakan tubuh ini damai. Kita tahu kita sedang duduk. Ya. Orang yang sedang koma tidak bisa duduk. Orang yang sedang kena stroke berat tidak bisa duduk juga. Dan kita bisa duduk. Artinya ini satu keajaiban dan kebahagiaan yang luar biasa. Kita bisa duduk ya. Ketika kita sakit keras, kita juga tidak bisa duduk karena kepala kita akan kelingan ya. Jadi duduk itu bisa di mana aja dan ketika kita mengetahui kita sedang duduk, kita tahu mindfulness ada di sana. Kita tahu kesadaran kita sedang ada di sini dan sekarang.
Itu saja. Jadi sangat simpel sekali, ya. Dimanapun Anda duduk. Ya. Dan di zaman modern ini, kemampuan untuk duduk dan berdiam diri adalah tindakan yang paling beradab. Ya, kita pikir orang yang memiliki headphone dan mic langsung yang dicentolkan di sini dan handphone di mana-mana, kita pikir ini orang yang paling beradab, paling modern saat ini, ya. Yang bisa ngomong dengan 3 orang di telepon di sana sini dan kerjanya sangat cepat dan lain sebagainya, kita pikir itu yang paling beradab. Tetapi sebenarnya kalau kita lihat kemampuan kita untuk duduk diam di saat ini dan sekarang, ini yang paling beradab karena paling sulit dilakukan. Belum ada teknologi yang bisa membantu untuk melakukan ini, ya. Jadi ini yang mau kita perhatikan dan kita latih. Karena kenapa? Karena duduk dengan diam, tidak melakukan apa-apa, ini penyembuhan untuk tubuh. Karena kita sudah mengeksploitasi tubuh kita dengan luar biasa, melakukan terlalu banyak hal, ya. Dan dengan bisa menghentikan, menenangkan pikiran kita, ini juga menyembuhkan. Karena sudah seberapa besar eksploitasi yang kita gunakan untuk berpikir, ya, untuk berpikir, untuk merasa, untuk dan lain sebagainya. Jadi duduk diam tanpa ngapa-ngapain, meditasinya bahkan mungkin nggak ngerti saya lagi ngapain, tetapi saya tahu saya duduk dan diam. Ini sudah memberikan penyembuhan kepada tubuh dan batin saya. Ketika saya bisa mengamati napas, ini sudah bonus, ya. Sudah bonus yang diberikan dari mindfulness. Sehingga dengan bernapas saya bisa lebih mengakar lagi, lebih solid lagi dalam berada di sini dan sekarang. Ini sangat penting untuk dilatih setiap hari, duduk dengan diam di mana saja, ya, termasuk di bus, ya. Karena kenapa? Karena kita saat ini sudah dikelilingi oleh berbagai macam elektronik, berbagai macam media, informasi, dan sehingga ini mengakibatkan rasa bosan kita itu semakin tinggi. Karena gangguan-gangguan kita, stimulasi yang tanpa henti, sehingga kalau kita berhenti 1 detik, kita sudah bosan gitu loh. Nah, ini yang harus kita raih kembali kemerdekaan kita dari rasa bosan, dari rasa bebas. Karena kita nggak bebas lagi, kita harus ambil kembali kebebasan itu dengan berlatih 5 menit, 10 menit, 15 menit, diam. Ya, menghentikan tubuh dan batin kita. Kembali ke napas. Rilekskan tubuh kita. Ya, ini sangat penting sekali. Saya ingin tunjukkan beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Saya moga-moga saya bisa share Bisa kelihatan ya? Coba kasih jempol. Oke, good. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau ketika kita ngomong tentang berlatih duduk sadar penuh, ya. Saya sih nggak mau ribet-ribet, ya, tapi yang latihan formal memang itu penting. Tadi sudah dijelaskan oleh Rohana cukup detail, saya tidak mau mengulang lagi. Nanti jadi kepanjangan. Jadi ini hal-hal tambahan yang perlu diperhatikan. Duduk berdiam diri di mana saja. Jadi ini satu kata kunci yang perlu diingat. Kalau kita bisa duduk berdiam diri di mana saja dan tahu dan berada di sini dan sekarang, kita tahu kita ada sadar penuh di saat ini. Postur yang tegak dan rileks, bisa saja bersila ataupun di kursi. Jadi yang penting badan kita itu tegak duduknya sehingga kita bisa terjaga bangun, ya. Karena kalau di kantor kita kerja suka membungkuk kadang-kadang. Nah, kalau kita ingat kita tegakkan lagi, ya.
Mengamati nafas yang alami masuk dan keluar. Jadi tidak perlu terlalu banyak usaha untuk bernafas, karena nafas itu selalu ada. Kita sadari, kita nggak sadari selalu ada. Menikmati seluruh nafas masuk dan keluar. Diambil nafas masuk sedalam-dalamnya dan sebisa mungkin sesuai dengan kemampuan nafas alami kita, dan kita keluarkan juga sesuai dengan kemampuan nafas kita. Dan kita ikuti nafas kita ini. Menyadari tubuh secara keseluruhan, sehingga kita bisa merasakan, oh, di mana ada yang sakit, ada yang nyaman. Rilekskan semua ketegangan. Ya, inilah beberapa hal yang penting untuk diperhatikan. Nanti saya kasih teksnya ini. Berikutnya, jika kita berlatih secara mendalam, maka kita akan meraih manfaat yang sangat menyembuhkan, ya. Jadi ini kalau kita teruskan latihan ini, kita dapat menyadari bahwa nafas kita sangat berkaitan dengan pepohonan yang menghasilkan oksigen. Ini sudah insight. Kalau kita lihat, oh, ternyata saya memiliki paru-paru di luar tubuh saya. Saya tidak hanya memiliki paru-paru yang memproses oksigen menjadi karbon dioksida, tetapi saya juga memiliki paru-paru yang memproses karbon dioksida menjadi oksigen. Untuk itu, kita harus melindungi hutan dan pepohonan, contohnya. Tubuh ini mengandung alam semesta, tanah, air, udara, dan mentari. Kita duduk, kita perhatikan tubuh kita lihat 6 liter darah, ini air, ya, dan masih banyak lagi cairan di dalam tubuh. Air ini tidak dapat dipisahkan dengan air laut, air ini tidak bisa dipisahkan dari hujan dan lain sebagainya. Kalau kita duduk dengan sadar penuh, kita bisa melihat itu. Kita dapat menemukan banyak sekali kondisi-kondisi secara fisik maupun batin yang membahagiakan di setiap saat. Duduk dan mengetahui kita sedang dalam keadaan sehat, ini sudah merupakan sesuatu yang luar biasa. Karena kita tahu berapa orang ada di rumah sakit saat ini karena COVID, ya. Mengingatkan tubuh ini tidaklah kekal, bisa tua, bisa sakit, dan bisa mati. Nah, dengan tahu kita masih muda, terutama yang wake up ini, kita harus tahu, oh, saya masih muda saat ini, belum tua. Sehingga ini bisa membuat kita berbahagia dan melakukan apa yang perlu kita lakukan. Ya. Sakit. Saat ini saya masih sehat, saya masih terus sehat, dan harus dijaga kesehatannya. Makan lebih sehat, tidur lebih cukup, dan lain sebagainya. Dengan latihan meditasi, kita bisa memiliki insight seperti ini. Atau pengertian seperti ini. Dan mati. Dan kita tahu semua orang akan mati, termasuk saya sendiri. Dan untuk saat ini, saya masih bisa bergerak, saya masih bisa bernapas, saya masih bisa mencintai seseorang, bisa mengasihi seseorang, kita harus bisa melakukan ini. Karena hanya dengan memiliki hidup, kita dapat melakukan semua kebajikan yang kita ingin lakukan. Tubuh dan batin kita mengandung orang tua kita. Wajah kita mengandung orang tua kita. Jari tangan kita mengandung orang tua kita. Sifat-sifat kita juga mengandung orang tua kita. Cara berpikir kita, dan lain sebagainya. Sehingga dengan hal ini kita dapat berrekonsiliasi hubungan kita dengan orang tua kita. Ya, melihat ke dalam tubuh, ketika kita duduk, kita tahu tulang belakang saya yang menyokong tubuh ini adalah tulang punggung leluhur saya. Dan masih banyak lagi, ketika kita melihat secara mendalam, kita bisa melihat banyak sekali hal-hal yang menakjubkan yang dapat menambah kebahagiaan kita di saat ini dan sekarang. Bahkan orang-orang yang membuat kita menderita, kita juga bisa mengambil waktu untuk melihat, oh, ternyata saya memiliki kemarahan dengan orang ini. Maka saya akan bersentuhan dengan kemarahan saya, dan saya nafas masuk, saya nafas keluar. Saya hentikan pikiran saya. Saya cuma
berkonsentrasi pada nafas masuk dan nafas keluar. Hanya seperti itu, kemarahan saya akan dijaga oleh mindfulness, oleh sadar penuh, akan dirawat, akan disayangi, dan akhirnya akan membuahkan kebijaksanaan agar saya bisa berrekonsiliasi. Maka lagu tidak kerja lagi, tidak perlu ada yang dikerjakan, itu benar ya, dengan hanya cara bernapas. Nanti untuk itu saya akan juga memberikan beberapa video-video dari Thai untuk cara duduk dan guided meditation. Nanti saya akan kasihkan. Berikutnya adalah how to walk, ya, how to walk. Ini bagi saya kadang-kadang bisa pertanyaan yang cukup aneh. Ini di sini tidak ada bayi di dalam meeting ini. Kita semua tahu cara berjalan, tetapi mungkin saja selama ini kita tidak tidak menyatu tubuh dan pikiran kita, sehingga kita harus bahas ulang cara berjalan seperti apa. Mari kita dengarkan satu bunyi bel terlebih dahulu untuk kembali ke napas kita, memastikan mindfulness kita ada di sini dan sekarang melalui perasaan tubuh dan napas kita. Ya, sangat luar biasa bisa menghirup udara segar. Ya, kita lanjutkan. Ya, sama halnya dengan berjalan. Ini juga sama, sering terjadi ketika kita berjalan, tubuhnya kita di sini, pikiran kita ada di project, pikiran kita sudah ada di telepon kita sedang WA sambil jalan, kita sedang teleponan sambil jalan, kita sudah mulai membuat planning apa yang akan saya lakukan hari ini ketika kita sedang berjalan. Atau kadang-kadang pikiran kita itu lebih cepat dari tubuh kita. Mau ke toilet contohnya, pikirannya udah nyampe di toilet, tapi badannya masih ketinggalan di belakang. Akhirnya badannya harus buru-buru mengejar pikirannya biar nyampe gitu ya. Atau dari rumah mau beli makanan di warung, kita keluar dari rumah, pikiran kita sudah nyampe di warung ya. Tubuhnya masih di depan rumah. Jadi akhirnya tubuhnya harus catch up, harus harus mengejar pikirannya agar ketemu ya. Nanti begitu kita nyampe di tempat makan, pikirannya udah sampai di mana. Jadi tubuhnya cuma kejar-kejaran akhirnya. Nah, ini menimbulkan banyak stres di dalam otot tubuh kita, stres di dalam batin karena kita selalu merasa ada pressure, ada sesuatu yang harus dikejar ya. Tentunya ini bukan hal yang baru karena ini di zaman-zaman dulu, zaman-zaman di mana manusia belum memiliki rumah, hidup di alam terbuka, ya kita memiliki sifat itu, harus kejar-kejaran kan, kalau nggak dikejar mengejar kan gitu. Harus lari dari bahaya. Dan ini terus ada di dalam batin kita, di dalam memori kita ada. Untuk itu kita harus membantu evolusi ini supaya kita bisa benar-benar berjalan dengan sempurna. Evolusi kita mulai dari membungkuk menjadi tegak itu sudah satu evolusi yang sangat luar biasa. Nah, saat ini adalah kita sudah bisa berjalan, kita ingin berjalan dengan sadar ya. Di Plum Village kadang-kadang kita bilang gini, kita sudah harus meninggalkan Homo sapien
Ya, kita sekarang sudah harus menuju ke homo conscious. Jadi semua orang, semua manusia itu adalah kekuatannya adalah di consciousness, bukan di berpikir lagi. Ya. Dan hal ini butuh kita latih. Kita ambil kembali kebebasan kita ambil lagi pikiran kita ke tubuh kita, sehingga kita bisa benar-benar berada di setiap langkah kaki kita bisa benar-benar hidup dengan sepenuhnya. Karena berjalan itu luar biasa. Bayangkan 2 telapak kaki yang kecil seperti itu bisa menopang tubuh yang berkilo-kilo. Ya. Dan telapaknya itu sangat kecil sekali dibandingkan dengan pundak kita. Pundak kita lebih lebar dari telapak kaki kita sebenarnya. Jadi ini pekerjaan yang luar biasa untuk berkolaborasi semua otot, semua koordinasi otak untuk membuat kita bisa berdiri dan berjalan. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa karena itu melibatkan berbagai macam otot untuk membuat satu langkah. Nah, untuk itu kita ingin berada di sini dan sekarang sehingga kita bisa benar-benar menikmati setiap langkah yang kita lakukan, minimum meredakan stres kita ketika kita berjalan. Ya. Minimum kita bisa memupuk rasa relaksasi di setiap langkah, rasa ringan di tubuh, rasa sesuatu yang yang tidak stres lah di tubuh kita. Karena dengan suhu di Jakarta nggak usah ngapa-ngapain dia sudah stres gitu ya, sudah panas sekali. Nah, kita bagaimana caranya untuk lebih rileks? Ini penting sekali ya. Jadi saya coba tunjukkan lagi, kita lanjutkan ininya. Berikutnya adalah jadi ini ada quote-quote dari Thai. Berjalanlah seperti mencium ibu bumi dengan telapak kakimu. Ya. You have arrived. Sudah tiba. When you walk, arrive with every step. That is walking meditation. There is nothing else to it. Ketika kita berjalan dan bisa merasakan saya tiba di setiap langkah. Itu yang disebut dengan walking meditation. Dan tidak ada lagi yang perlu dilakukan ya. Kita benar-benar sudah tiba. Berjalanlah dengan perlahan-lahan, jangan tergesa-gesa. Setiap langkah akan memberikan Anda momen yang terbaik di dalam hidup Anda, yaitu momen saat ini. Karena momen saat ini adalah momen yang menentukan masa depan Anda, memperbaiki masa lalu. Ketika kita bisa merasakan kebahagiaan di saat ini, detik berikutnya, kebahagiaan itu menjadi masa lalu. Dan detik ini saya memupuk lagi kebahagiaan. Dan detik itu juga sudah menjadi masa lalu. Dan detik ini saya memupuk lagi kebahagiaan dan seterusnya. Inilah cara kita untuk memperbaiki kebahagiaan kita di masa lampau. Jadi setiap kebahagiaan yang kita lakukan akan menjadi masa lampau kita. Sehingga ini dapat mengkoreksi masa lampau kita yang menderita. Dan demikian juga masa depan. Karena kita tahu masa lalu kita berbahagia lebih banyak sekarang. Dan masa sekarang kita terus memupuk kebahagiaan, maka kita tahu masa depan kita juga akan diwarnai oleh kebahagiaan dan rasa syukur. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita berjalan adalah, ini untuk latihan sadar penuh,
Perhatian diletakkan di telapak kaki kita. Ini adalah latihan awal yang mau kita ketika kita ingin berlatih. Ya, jadi tidak perlu pusing dengan cara, postur dan sebagainya. Jadi perhatikan aja langkah kaki kita, telapak kaki kita. Rilekskan seluruh kaki kita ketika kita melangkah. Rilekskan seluruh tubuh Anda ketika Anda melangkah. Ketika Anda melakukan meditasi jalan di ruang yang besar atau ruang terbuka, nikmati irama langkah kita dengan nafas alami kita masuk dan keluar. Jadi, kadang satu nafas masuk, kita bisa melangkah 3-4 langkah. Nafas keluar kita bisa saja 4 atau 5 langkah. Ini di tempat terbuka ya. Anda juga bisa berlatih meditasi lambat di dalam ruangan dengan ruangan kecil, ya di rumah dengan ruangan kecil. Jadi kita pilih jarak mungkin 2 meter atau 3 meter, kita jalan dengan perlahan-lahan dengan cara ya dari satu sisi kita seberang ke sisi lainnya, dari sisi berikutnya kita balik lagi. Napas masuk 1 langkah, napas keluar 1 langkah. Napas masuk 1 langkah, napas keluar 1 langkah. Dan pastikan tubuh kita benar-benar rileks. Tangan dapat diistirahatkan di samping tubuh, ya, atau dengan posisi yang dapat membuat Anda merasa beristirahat. Jadi ini poin-poin penting yang ingin saya rangkumkan dan bisa saja menjadi acuan nanti jika Anda ingin berlatih di rumah. Jika kita berlatih secara mendalam, maka kita akan bisa meraih manfaat yang menyembuhkan seperti meditasi duduk tadi. Kita dapat berjalan dengan merasakan bunga teratai suci mekar di setiap langkah kita. Artinya, langkah kita itu benar-benar nyaman dan perasaan yang enak di setiap langkah. Kita berjalan dengan perasaan mencium ibu bumi. Karena kita ingin berrekonsiliasi dengan ibu bumi yang sangat menderita dengan kerusakan alam. Kita berjalan sedemikian rupa, kita menyentuh kedamaian. Dan kita tahu ini adalah perasaan yang dirasakan oleh Buddha Gautama ketika beliau berjalan, Biku Sariputra dan murid-murid lainnya. Dan juga Thai guru kita. Kita bisa merasakan kedamaian ketika kita berjalan. Kita tahu tubuh kita terdiri dari kromosom ayah kita dan ibu kita, sehingga ketika kita berjalan dengan orang tua kita, leluhur kita. Banyak dari leluhur kita yang telah meninggal dan tidak dapat berjalan lagi. Dengan keberadaan mereka di kromosom kita, kita dapat membawa mereka kembali berjalan dan menikmati kedamaian yang muncul di dalam hati kita ketika kita berlatih meditasi jalan. Merasakan keajaiban kalau kita sedang berjalan di atas sebuah planet di dalam tata surya. Ya. Ini bukan halusinasi ya, ini benar-benar kenyataan. Kita berada di sebuah planet yang disebut dengan bumi. Ya. Ini sekilas tentang meditasi jalan. Dan saya ingin kembali membunyikan satu bunyi bel sehingga kita bisa bernapas. Ini saya harapkan suaranya bisa keluar ya, videonya. Saya akan coba kalau bisa keluar kita bisa tonton, kalau enggak apa-apa juga.
Ini kemarin saya kerjainnya buru-buru, jadi terjemahannya bisa nanti ada agak aneh. Kita lihat. In our home, we may like to find a distance for us to practice slow walking meditation. In this practice, we are allowing ourselves, first of all, to bring the mind and let it concentrate on the breath, as well as allowing ourselves to fully focus on the attention of the action of the step that we are taking. So as you breathe in, you take one step. And in that one step, when it is nice and slow, you allow yourself to guide your mind home to the present moment in that step, accompanied by the breath. And as you breathe out, you take another step, practicing mindful in-breath with one mindful step, mindful out-breath with another step. When you practice this, you're also developing your attention, you're developing your concentration. Walk in a way that feels leisurely to you, that you don't have to get anywhere because you already have arrived in your own body, because your body is a true home. So walk in a way that you are already at home. So your body is relaxed, your breathing is natural, there's nothing to force, and just really enjoy being grounded in your body. You can put your attention to the soles of your feet and the contact that it makes with the ground. It feels as if I'm making an imprint on Mother Earth. And you can really feel perhaps the fleshy part of your foot. You really feel how it's like a cushion when you put your weight on it. Ya, kita lanjutkan berikutnya adalah how to eat. Raka atau Otavia, saya masih punya waktu berapa menit? Kita masih punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit lagi. Setelah itu Q&A baru selesai. Oke. Ini tinggal sedikit lagi sih. Kita lanjutkan. Jadi bagaimana cara makan? Ini makan juga sama ya, penyakit kita atau kelemahan kita untuk makan juga sama. Kita juga seringnya tidak hadir ketika kita makan. Kita makan karena memang jam makan, bukan karena kita pengen menikmati makanan kita dari awal hingga akhir, atau kita ingin mengambil waktu untuk makan. Seringkali kita merasa ketika kita makan itu menghambat kegiatan kita sehari-hari. Karena kita ada yang perlu kita lakukan. Tetapi kita lapar, kita harus makan, atau jamnya sudah tiba, kita harus makan, dan akhirnya kita makan dengan buru-buru, ya, tidak berhati-hati dan tidak menggunakan kegiatan makan ini menjadi suatu kegiatan spiritual atau kegiatan yang dapat menyegarkan batin kita juga. Padahal kalau kita berada di sini dan sekarang, kita bisa menyegarkan batin kita. Bukan hanya memberikan nutrisi kepada tubuh, tetapi juga kepada batin kita. Ini saya buat beberapa hal untuk diperhatikan ketika kita makan. Mengambil makanan secara moderasi atau secara wajar. Ketika piring sudah di depan kita dengan makanan, kita mulai mengarahkan pikiran kita kepada makanan. Jadi supaya kita sudah membawa pikiran kita di saat ini dan sekarang, ya, yaitu makanan kita.
Sebelum makan, kita dapat menyatukan kedua tangan kita. Kita tahu tubuh dan batin saya sudah menyatu. Dan saya akan mulai dengan 5 perenungan. Kalau memang tidak punya waktu, minimum 1 perenungan, minimum 2 perenungan, ya. Kita bisa kita praktekkan. Kemudian merilekskan seluruh tubuh. Kemudian kita bisa mulai makan, dan setiap mengunyah kita kalau bisa kunyah 30 kali sehingga perut kita tidak perlu bekerja keras. Ketika mengunyah kita dapat meletakkan sendok dan garpu kita sehingga kita dapat dengan sadar penuh ya terhadap makanan yang kita sedang kunyah. Sehingga kita tidak menelan sesuatu yang dalam bentuk besar. Menikmati rasa makanan dan merasa syukur. Rasakan keajaiban otot-otot di mulut kita, lidah, gigi yang bekerja sama secara harmonis. Tidak ada yang saling menyakiti, ya. Dan tidak ada yang memerintahkan. Kita tidak memerintahkan makanan kamu ke sini, lidah kamu ke kiri, gigi ayo digigit, tidak. Jadi ini sudah dikoordinasikan oleh pikiran bawah sadar kita. Mereka bisa bekerja secara otomatis dan bekerja secara harmonis, dan kita berada di sini untuk menikmati keajaiban ini. Ini 5 perenungan makan. Ya, makanan ini adalah anugerah dari alam semesta, bumi, langit, dan dari berbagai hasil kerja keras. Ketika saya makan, saya sangat suka kontemplasi yang pertama ini, karena ketika saya makan salad contohnya atau nasi, saya benar-benar bisa melihat betapa luar biasanya tanah bisa menghasilkan makanan ini. Air bisa menghasilkan makanan ini. Dengan satu biji padi ini bisa menghasilkan banyak beras. Jadi ini sesuatu yang sangat luar biasa ketika kita berada di sini untuk menyentuh setiap makanan. Kita makan dengan sadar penuh sehingga rasa syukur ada di hati kita, agar kita layak untuk menerimanya. Ya, seperti tadi, ketika saya merasa beras ini luar biasa, saya memiliki rasa syukur, dan ketika saya menerimanya, saya menerima dengan sepenuh hati. Bukan karena nasinya cuma harganya 20.000. Harganya tidak seperti itu, harganya lebih mahal dari itu. Berikutnya, kita mengenali bentuk-bentuk pikiran yang tidak bajik, yang terutama keserakahan, dan belajar untuk makan dengan kewajaran. Marilah kita menjaga welas asih agar tetap hidup, agar melalui cara makan sedemikian rupa sehingga mengurangi penderitaan makhluk lain atau semua makhluk, melestarikan planet ini dan mengurangi penyebab terjadinya perubahan iklim. Di Prancis, di Plum Village, kita berusaha keras untuk melatih diri kita untuk berdiet vegan. Bukan vegetarian, tetapi vegan. Kita latih seperti ini agar kita tidak mengkonsumsi dari hewan ternak, karena hewan ternak terutama di barat dan di perusahaan-perusahaan besar itu sangat industrial. Jadi mengakibatkan berbagai macam pencemaran air, penggundulan hutan, dan penderitaan dan penyiksaan hewan. Jadi kita di sini berusaha untuk tidak lagi bersentuhan dengan makanan yang berasal dari hewan-hewan ternak. Kami terima makanan ini agar dapat merawat hubungan persaudaraan kakak adik, memperkuat sangga, dan memupuk tujuan luhur untuk melayani semua makhluk. Dan kita makan makanan ini dengan semangat ini. Kita tahu tenaga yang dihasilkan dari makanan ini akan saya gunakan untuk bangun sangga. Tenaga yang saya dapat dari makanan ini saya gunakan untuk berlatih
dan membuat batin saya lebih terjaga bangun. Makanan ini saya makan agar energinya saya bisa gunakan untuk memproduksi cinta kasih, welas asih, dan sebagainya. Saya gunakan untuk mentransformasikan penderitaan saya. Dengan kontemplasi seperti ini kita bisa makan dengan spiritual kita juga terasupi nutrisinya. Yang terakhir, saya diminta untuk sharing tentang Sangga. Bagi saya Sangga adalah sekelompok orang yang berlatih dan memiliki aspirasi yang sama, ingin berbahagia, ingin mengenali dirinya sendiri, melakukan yang terbaik untuk menolong orang lain. Ya, dengan aspirasi ini kita bisa bersama-sama berlatih mengumpulkan energi mindfulness dari individu dan dikumpulkan di satu wadah. Karena ini akan seperti lilin, satu lilin ada cahaya dan ada temperatur, ya, ada suhunya. Ketika ada 100 lilin, cahayanya akan berbeda kualitasnya, suhunya akan berbeda kualitasnya. Dan setiap lilin akan membantu lilin lain agar membuat suasana lebih terang. Satu lilin dengan lilin lain akan saling bersatu untuk membuat ruangan lebih hangat. Nggak peduli lilinnya lebih kecil atau lebih besar, tidak ada diskriminasi. Jadi kita nggak bisa mendiskriminasi siapa yang mindfulness-nya lebih kuat, siapa yang mindfulness tidak kuat, praktisi senior, praktisi junior, tidak ada. Begitu dikumpulkan, cahaya cuma cahaya. Ketika kita berkumpul, yang ada cuma mindfulness, yang ada cuma concentration, yang ada cuma insight. Ini yang ingin saya sampaikan. Semoga Wake Up tetap terus maju, tetap berlatih bersama untuk mengumpulkan energi mindfulness, saling membantu untuk berkonsentrasi dan memiliki insight of interbeing, supaya kita bisa lebih memiliki hati yang penuh kasih, berekonsiliasi dengan keluarga kita, dan hidup kita lebih tenang, lebih bahagia. Seperti itu. Terima kasih.